teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, adik-adik semoga selalu sehat-sehat ya. Mari kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menuju hadirat Tuhan. Mari kita angkat pujian, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, mari kita akan berdoa. Siapkan hati kita masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, hingga pada hari ini Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu, Tuhan telah memelihara kami dan menyertai kami, sehingga kami boleh memuji Tuhan untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memakai kami, dan Engkau sendiri akan senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Amin. Nah adik-adik, yuk semuanya kita berdiri, kita akan angkat pujian Mars Sekolah Minggu dengan penuh semangat. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan, supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan, supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Sekali lagi. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan,
Silakan duduk adik-adik. Kok sepi ya? Kemana nih ya? Kok ada ya? Hei, Ri, sini kamu. Ngapain kamu? Mojok-mojok sini. Iya kamu. Siapa lagi? Ayo sini. Temani Lose sini. Temani Lose nyanyi. Nyanyi Lose? Iya. Lah, kemarin kan sudah ikut paduan suara, udah rame-rame tampil toh. Lose. Kenapa? Paduan suara itu kan rame-rame. Iya, tahu. Kalau suaranya kita kecil tuh nggak kelihatan, Lose. Iya, tapi makanya sekarang ayo sini temani Lose ini mimpin pujian buat adik-adik loh. Lose, aku ini nggak bisa nyanyi loh, suaraku tuh fales-fales. Jangankan nyanyi loh, di sekolah itu aku sering diajak teman-temanku. Hei kamu nggak bisa nyanyi, nggak bisa olahraga, nggak mau basket, nggak bisa basket. Jadi aku tuh nggak bisa loh, kalau suruh mungkin orang lain aja deh loh. Jangan aku wes loh, jangan. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ingat loh, Tuhan Yesus kita itu Tuhan Yesus yang kuat, hebat dan besar loh. Tuhan Yesus tuh pasti akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Nggak usah khawatir. Bener loh, Iya. Yakin. Kalau aku misalnya nih mau bantuin lo nyanyi, Tuhan mampukan aku beneran. Iya betul. Makanya ayo, asal kita mau aja, kita pasti dipakai Tuhan. Ayo ya, kita sama-sama pimpin boleh pujian. Deh, coba. Seperti ya. lagu ini nih. Lagu Tuhan kita kuat, hebat dan besar. Oke Lose, aku mau coba. Ayo. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada bandingannya. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Tuhan yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Gimana lo suaraku fales-fales enggak? Kedengeran cempreng enggak? Enggak, hanya sedikit aja perlu diperbaiki lagi, sedikit aja. Tapi sudah bagus kok, sudah sip. Oh ya? Sebenarnya suaraku kecil banget, nyaris nggak denger loh. Masa sih? Iya. Karena ya itu tadi loh, aku takut nyanyi loh, suaraku cempreng, jelek. Tapi seingat lo, Riri kan pinter nari kan? Iya loh, saya memang pinter nari. Saya sampai juara kabupaten mewakili sekolah loh, lomba nari. Nah itu patut dikembangkan. Nah itu keistimewaannya Riri. Tiap orang sama Tuhan itu diberi keistimewaan masing-masing. Tidak hanya harus olahraga basket atau yang lainnya. Dan tiap orang itu pasti nanti bisa melakukan keistimewaannya masing-masing. Jadi tidak boleh minder, tidak boleh takut ataupun khawatir. Oh jadi Riri ini kan bisa nari, teman-temannya Riri nggak bisa nari, mereka bisa basket, tapi nggak bisa nari. Riri bisa nari tapi nggak bisa basket. Oh berarti Tuhan itu memang ciptain Riri dengan keistimewaan yang berbeda dengan teman-teman ya. Iya, jadi tidak boleh minder ya adik-adik ya, tidak boleh takut ataupun khawatir apapun juga.
Oke loh, aku nggak mau minder. Dan bagus itu. Aku mau nyoba deh, mau nyoba nyanyi lagi, mau nyoba untuk ya semua yang nggak aku bisa, aku mau coba dengan baik. Tapi yang nari aku mau kembangin dengan baik. Bagus itu Riri. Yuk kita seperti lagu ini adik-adik ya, kita istimewa tapi bukan karena kata orang ya adik-adik, tapi semua itu karena anugerah Tuhan. Ayo kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Nah teman-teman, kita mau bangkit berdiri ya. Kali ini Riri mau nyanyi dengan semangat. Adik-adik atau teman-teman yang di rumah juga ikutan ya. Ikutin gerakannya, kita nyanyi dengan semangat. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Semangat ya. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah, gimana Riri? Betul-betul juga sih, cuman aku masih ada sedikit ragu sih, loh bener nggak sih kayak gitu? Masih tetap ragu? Yuk kita Sedikit. sama-sama dengarkan firman Tuhan ini ya. Jangan sedikit-sedikit nanggung ya. Oke, Mari kita dengarkan firman Tuhan ini ya. yuk. Halo, shalom anak-anak Sekolah Minggu Taman Firdaus GKT Efrata Genteng. Apa kabarnya? Yuk dengan semangat kita beribadah menyembah Tuhan. Kita sudah memuji-muji nama Tuhan dan tiba saatnya Tuhan yang mau berbicara kepada kita. Ya, yuk kita sungguh-sungguh tanamkan di dalam hati dan hidup kita bahwa aku istimewa. Apa anak-anak? Aku istimewa. Di mana istimewanya? Kita mau belajar apa kata Tuhan di dalam hidup kita. Kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih. Kami anak-anak-Mu beribadah hari ini dan kami mau mendengarkan apa kata Tuhan kepada setiap kami. Tolong kami Tuhan mengerti, tolong kami memahami, bahkan kami boleh sungguh-sungguh memiliki kesadaran penuh bahwa kami istimewa di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Berkati Selina akan menyampaikan firman Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak dengarkan ya,
Selina akan mengawali dengan sebuah cerita begini. Nah, si Koko sama si Memenya, mereka berdua sedang mau bikin roti. Nah, Selina mau tanya, kalau bikin roti apa bahannya? Ya betul, anak-anak pasti jawab tepung terigu ya. Ada juga yang jawab gula gula. Ye, pinter anak-anak di rumah ya. Selain tepung, gula, ada mentega. Ndak lupa juga, jangan ada yang dilupakan satu ini, telur. Apa bahasa Jawanya telur? Endok. Nah, anak ini Koko sama Memenya menyediakan 10 telur. Berapa anak-anak? 10 telur. Ketika tepung, gula, mentega, blue band sudah dicampur adukkan, tiba saatnya dia pecahin telurnya satu persatu. Ketika dia pecahin telur pertama, aman, telurnya bagus. Telur kedua dia pecahin juga, dia langsung taruh di mangkoknya itu, bagus juga. Ketiga bagus, keempat bagus, kelima bagus, keenam baik, ketujuh baik, kedelapan good, sampai ke-9 good. Kurang berapa anak-anak? Kalau tadi disiapin 10 telur, sudah masuk 9 telur, berarti kurang 1. Betul sekali. Nah, ketika telur ke-10 dipecahin, sudah dimasukkan, karena sudah langsung masuk, ups, tersengat bau yang sangat tidak enak. Baunya gimana anak-anak? BUSUK, busuk. Wah, anak ini berkata sama adiknya, wes terlanjur, kadung ini masuk, piye ini? Eman loh betulkah anak-anak eman? Katanya Meme, iya ya kok ya, 9 tadi baik, satunya ini ndak baik, busuk, piye ini? Apakah kita tetap mau proses? Kalau kita proses, siapa nanti sing makan? Katanya si Meme, aku ndak mau loh kok. Kata Kokonya juga, aku juga ndak mau. Ada yang busuk kok, meskipun 1 banding 9, 9 baik 1 busuk. Masa kita tetap proses, kita tetap campur adukkan, kita tetap mixer biar mengembang lalu jadi roti. Siapa yang makan? Nanti lek jadi beneran dikasih orang makan, perutnya bisa mulus-mulus ora karu-karuan gitu ya, karena ada yang busuk. Nah, anak-anak melalui cerita ini Selina mau sampaikan. Yang pertama, anak-anak tahu bahwa kita itu anak yang berdosa. Seperti 1 tadi telur yang cacat, yang busuk, itu menggambarkan diri kita di hadapan Tuhan. Kalaupun kita sudah melakukan kebaikan sangat banyak, tapi ingat, ketika kita melakukan dosa dan kita memang adalah orang yang berdosa, karena firman Tuhan berkata di dalam Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah akibat dosa itu. Anak-anak, kita ini berdosa. Sekalipun kamu di rumah saja, ya, nggak ngapa-ngapain, tapi di dalam pikiranmu kamu bisa berdosa. Terhadap perkataanmu, ketika kamu disuruh mamamu, kamu ndak taat. Ketika kamu dibilangi mamamu, papamu, kamu malah bentak-bentak mamamu, papamu. Itu artinya kita sudah berdosa. Dosa. Kita dibelenggu oleh dosa.
Anak-anak sekarang kan sekolahnya zamannya online. Guru-gurumu di sekolah tidak tahu apa yang kamu lakukan di rumah. Yuk kita periksa. Sejauh ini sekolah online. Siapa yang kerjain tugasnya? Papa mamanya ikut sekolah kan? Mamanya yang dampingi kamu, mamanya yang kerjain tugasnya kan? Ups, bener loh. Loh Selina kok tahu ya? Tahu dong. Ingat, ketika kamu tidak jujur, yang ngerjain tugas mamamu, papamu, orang-orang di rumahmu, cece, kokomu yang lebih besar. Ternyata kita sudah tidak jujur. Kita ngerjain tugas ya, tapi bukan kamu yang kerjain tugas. Itu artinya contoh kita sudah melakukan DOSA. Dosa. Efesus 2 ayat pertama berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Paulus mengingatkan di dalam Efesus 2 ayat 1. Kita ini dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Jadi yang pertama kita adalah anak yang berdosa. Nah ini ya, diseret sama dosa. Bisa dosa berbohong, dosa berkelahi, dosa tidak jujur, dan dosa-dosa yang lainnya. Omong kotor, tidak taat sama orang tua, tidak taat sama orang yang lebih tua gitu ya. Kita sudah melakukan dosa. Nah, sampai kita ada di lumpur dosa. Mau bergerak, ke kanan berdosa, ke kiri berdosa, ke atas berdosa, ke bawah berdosa, sekeliling kita berdosa. Karena memang kita orang yang berdosa. Tapi jangan khawatir, keberadaan kita yang berdosa itu tidak berhenti sampai kita berdosa. No, yang kedua, aku adalah berharga. Makanya loh Selina kasih gambar kado gitu ya, hadiah, dikatakan ditulis surga. Artinya apa? Kita ini yang berdosa, antri ke neraka, tapi karena adanya Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, maka kita tidak antri ke neraka. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita ini sedang berbalik antri ke surga. Nah, firman Tuhan berkata kepada kita, Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga, kata Tuhan, di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Woi anak-anak, kita itu dicintai sama Tuhan. Kita dikasihi sama Tuhan. Maka Tuhan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan sudah memberikan hidupnya buat kita. Kita yang berdosa, tapi kita dipandang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menggantikan segala hukuman dosa kita. Wow, kita ini sepertinya dapatkan hadiah yang sangat besar, sangat luar biasa daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh karena apa kita diselamatkan? Oleh kasih karunia. Karena memang kita tidak layak, kita tidak patut. Kembali karena kita adalah anak-anak yang berdosa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita ini harusnya masuk ke neraka. Tetapi syukur kepada Allah. Oleh karena kasih karunia kita itu diselamatkan. Apa artinya kasih karunia?
Kasih karunia itu artinya pemberian. Kasih karunia itu artinya anugerah. Siapa kita? Siapa lo Selina? Siapa kita semua? Sehingga kita mendapatkan anugerah pemberian itu yang daripada Allah. Sehingga kita dengar Injil bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita menyadari bahwa kita berdosa, kita berharga, dan Tuhan sudah mati di kayu salib. Itu semua karena kasih karunia, maka kita memperoleh keselamatan. Wow, ayatnya yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Perhatikan, kita sudah disediakan tempat di surga. Siapa di sini yang takut mati? Tidak usah takut mati ya, karena sekalipun kita sudah mati meninggalkan dunia ini, ada surga yang mulia Tuhan sudah sediakan bagi kita bersama dengan Tuhan di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Melimpah-limpah kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Nah, sebentar lagi kita memperingati Natal ya, Desember, masuk bulan Natal. Asik gitu ya. Itu artinya Allah menjadi manusia di dalam bayi Yesus. Itu ada Bapak Yusuf, ada Ibu Maria, ada para gembala. Jangan dilupakan. Natal jangan lupa sama bayi Yesusnya. Ya, tidak cuma Yesus itu lahir ke dalam dunia ini. Yesus juga hidup dalam dunia ini. Yesus melayani Allahnya, karena itu pekerjaannya. Sampai pada akhirnya Yesus berkata, sudah selesai. Semuanya sudah Yesus lakukan dalam dunia ini. Sampai Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah. Apa artinya? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, aku istimewa. Kita ini istimewa di hadapan Tuhan dengan segala kelebihan yang kita miliki. Tapi ingat, kita juga punya kekurangan. Mengapa demikian anak-anak? Aku istimewa, punya kelebihan. Tapi tidak buat kita sombong dengan kelebihan itu. Karena kalau kita bisa, kita mampu, itu hanya karena Tuhan. Tapi juga kita punya kekurangan, tapi tidak buat kita minder. Wih, aku tidak bisa apa-apa loh gitu ya. Jangan, Tuhan tidak mau kita jadi anak yang rendah diri, yang minder. Tapi Tuhan mau kita punya pemahaman, aku istimewa ya. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib menggantikan segala hukuman dosa kita. Tuhan sudah bangkit dan Tuhan sudah dikuburkan dulu, baru Tuhan itu bangkit pada hari yang ketiga. Ya, dan kita memperoleh anugerah keselamatan itu dengan iman. Ya, sebagai hadiah yang gratis yang Tuhan berikan kepada kita. Nah anak-anak, kalau tadi poin kita, aku istimewa itu menyadari bahwa kita anak yang berdosa. Bahwa kita adalah anak yang berharga di hadapan Tuhan dan sesama. Maka kita sadar bahwa kita ini istimewa. Nah kalau kita sudah menyadari, memahami karena kita anak istimewa, lalu apa yang harus kita lakukan? Efesus 2 ayat 8-9 menulis begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil usaha kita ya. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ingat, jangan ada orang yang memegahkan diri. Lalu bagian yang terakhir yang harus kita lakukan setelah punya pemahaman-pemahaman di atas. Aku adalah anak yang bertumbuh. Bertumbuh bagaimana? Berdoa. Baca firman Tuhan.
rajin ke gereja. Karena sekolah minggu belum ke gereja, jadi rajin untuk sekolah minggu online. Memuji nama Tuhan. Loh, aku ini penyanyi kamar mandi, enggak apa-apa. Ya, kalau kita memuji Tuhan jangan cuma hari Minggu saja. Bahkan hari Minggu guru wis nyanyi-nyanyi, anak-anak di rumah sekolah minggu online diam 1000 bahasa. Jangan ya, sekalipun di unmute, karena kalau di mute akan mengganggu, makanya di unmute. Nah, lihat Facebook ya, bukan Zoom ya. Boleh dah nyanyi-nyanyi di rumah. Tapi jangan hari Minggu tak nyanyi nih ya. Setiap hari kita nyanyi. Yesus sayang semua. Sekarang saya sudah bebas gitu ya. Yesus disalib karena cinta saya. Lah, pujilah Tuhanmu di dalam setiap waktu dalam kehidupan kita. Oke? Kita bertumbuh di dalam Tuhan dan ayat hafalan kita. Efesus 2 ayat 10. Bisa? Anak-anak bisa ya? Nanti dihafalkan, lalu di video dikasihkan, dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Itu nanti jadi absensi ayat hafalan ya. Kita baca bersama-sama yuk. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Anak-anak yang kelas kecil, yang balita, 1-2 mungkin ya, mentok sampai 1-2. Itu dimulai dari kata ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, gampang kan ya? Kalau yang kelas 3 sampai kelas pra-remaja, kelas 7 dari yang awal. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Lanjut, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang kelas kecil, ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu sudah punya makna yang begitu dalam. Ya, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Bukan di luar Tuhan, tapi di dalam Tuhan. Oke? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Hidup dengan penuh sukacita. Hidup dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, yang kami renungkan di dalam ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, kami mau bertumbuh di dalam Tuhan, karena kami adalah anak-anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Berkati guru-guru sekolah minggu. Berkati Lose Liliana sebagai pembina sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus berkati. Soli Deo Gloria. Nah, Lose, Riri tidak mau ragu lagi dan Riri sekarang percaya bahwa Tuhan menciptakan Riri dengan keistimewaan yang berbeda sama teman-teman. Nah, walaupun Riri kurang bisa nyanyi, Riri kurang bisa basket, tapi Riri bisa nari dan Riri mau bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah memampukan kita untuk melakukan hal yang besar. Dan ya. Kita mau ngajak teman-teman untuk bersyukur ya Lose, kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Betul. Nah teman-teman, kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, sambil kita mau pujikan tanganku, mulutku, kakiku, semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita pujikan pujian ini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku
memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar. Sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah adik-adik jangan lupa ya ayat hafalannya ya. Nah Ri, 2 minggu ini ada yang berulang tahun loh. Siapa ya kira-kira yang berulang tahun untuk 2 minggu ini ya? Siapa ya? Coba sebutkan. Nah, teman-teman yang berulang tahun di 2 minggu ini, kita mau tahu siapa ya? Yang pertama ada Alea Andara, tanggal 2 November. Kemudian ada Jennifer, tanggal 3 November. Kemudian ada Quenel S, tanggal 4 November. Melanie S, tanggal 4 November. Davin Dante, tanggal 5 November. Dan Marvella, tanggal 5 November juga. Selamat ulang tahun Selamat untuk ulang teman-teman yang tahun berulang ya tahun. adik-adik. Adik-adik kita akan berdoa persembahan dan berdoa ulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih juga ya Tuhan untuk setiap rekan-rekan kami yang saat ini Engkau boleh tambahkan usianya 1 tahun lagi, di mana teman-teman kami selama 2 minggu ini berulang tahun ya Bapak. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati anak-anak-Mu di dalam studi mereka, untuk boleh mereka terus bertumbuh dan terus diperlengkapi oleh Tuhan, baik itu di dalam akademis mereka, di dalam iman dan kerohanian mereka, dan di dalam karakter mereka. Berkatilah juga Tuhan kedua orang tua teman-teman kami di dalam segala apa yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan yang boleh memberkati. Dan kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh memberikan akan persembahan kami. Berkati persembahan kami ya Bapak, supaya persembahan ini boleh dikelola dengan baik di sekolah minggu dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau pujikan doksologi. Saya minta teman-teman bisa bangkit berdiri, kita mau pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin, amin, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera, sukacita, kasih yang sejati dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Tuhan Yesus berkati kita. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.